peserta nomor 13. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing, dan tidak lupa kepada teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jikalau tidak ada dua. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada the best of the best man, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memenuhi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kini kita bisa berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berpidato yang bertema adab kepada kedua orang tua, yang merupakan kesopan santunan dan berakhlak baik kepada kedua orang tua. Masuk rumah saja ada adabnya, keluar masjid jangan lupa berdoa, bertemu guru salam senyum sapa, apalagi dengan kedua orang tua kita. Betul apa betul? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau boleh saya bertanya, siapa sih orang yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki? Mungkin ada yang menjawab tetangga, kerabat dekat, kakek, nenek, paman, bibi, atau guru-guru kita. Ya, memang semua jawabannya benar. Namun yang paling tepat adalah kedua orang tua kita. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka merupakan sebab kita ada di dunia ini, dan mereka rela menyerahkan apa yang mereka miliki demi mendidik kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maksud dari ayat tersebut, kita sebagai anak seusai beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itulah karena betapa mulianya mereka, sehingga Allah menempatkan perintah berbakti kepada mereka persis setelah perintah menyembahnya.
Dan ingat, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, seperti juga murkanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masa lupa sih sama lagunya Bang Haji Roma Irama? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meski kita sudah sukses dengan harta yang melimpah, kebun luas yang gemarimpah, membangun rumah mewah, gedung megah, dan bodyguard yang gagah dengan model yang wah, dan mencukupi seluruh kebutuhan mereka, namun itu belum tentu cukup untuk membayar jasa-jasa mereka. Dan hal yang harus kita ketahui, karena begitu baiknya mereka kepada kita, meski kita sudah besarkan, namun sekolah tetap diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, rumah dibuatkan, terus dinikahkan. Setelah mendapat momongan, jadi tempat penitipan seperti panti asuhan. Ini namanya bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi kedua orang tua yang berbakti kepada anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun adab-adab terbaik yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya Al-Adab Bidin, yaitu yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius memberi nasihat. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Anak harus patuh kecuali perintahnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memenuhi panggilan orang tua. Anak harus menjawab panggilan orang tua begitu mendengar orang tua memanggilnya. Yang keempat, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membantah perintah mereka. Seorang anak harus berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari pidato ini, semoga kita semua dapat menerapkan adab-adab mulia kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit